Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian dalam misi Ngomongin Adab edisi ke-6 dengan judul Kedudukan ataupun Tempat Arwah yang Masih Gentayangan Setelah Meninggal. Baik rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh menyangkut dengan judul tersebut, ada baiknya kita coba membuka pembahasan dari sebuah pertanyaan yang menanyakan bahwasanya di manakah kedudukan ataupun tempat arwah setelah meninggal, kemudian arwah gentayangan dan berkomunikasi dengan manusia, serta bagaimana sih cara bebas dari gangguan arwah jahat tersebut. Baik, sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kupas, untuk kita coba kaji lebih jauh. Kemudian menyangkut dengan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Adapun jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kita membahas dulu tentang alam itu sendiri. Bahwasanya alam itu pada dasarnya itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah alam barzakh, kemudian yang ketiga adalah alam akhirat. Nah, ketiga jenis alam itu memiliki status dan aturannya sendiri-sendiri. Misalnya alam pertama, alam dunia. Alam dunia itu adalah refleksi dari jasad, sedangkan ruh itu sebagai bagiannya. Jadi yang lebih berkompeten di sini, yang lebih di alam dunia ini lebih berperan positif, berperan aktif itu adalah jasadnya. Kemudian namun sebaliknya dalam alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu adalah refleksinya dari ruh, sedangkan jasad sebagai bagiannya. Dan berbeda dengan yang terakhir adalah alam akhirat atau alam darul qarar, adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digunakan ataupun digabungkan kembali. Jadi pembahasan yang kedua, jawaban yang kedua dari pertanyaan tersebut adalah kita hubungkan dengan kematian ya. Kematian atau maut itu adalah terpisahnya ruh dengan jasad. Dan ketika pemisahan tersebut terjadi, ruh berada di alam barzakh atau di alam kubur. Ya ibarat perjalanan waktu ya. Manusia yang sudah pindah ke alam lain itu tidak akan kembali ke alam semula. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzakh juga tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Nah, yang ketiga, alam barzakh itu sendiri itu secara bahasa berarti pembatas antara dua hal. Dan di sini yang dimaksud adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi dibatasi oleh alam barzakh, alam pembatas ya. Jadi dengan demikian, ketika seseorang meninggal atau dia mati terpisah jasad dari ruhnya, maka dia tidak akan kembali ke alam dunia. Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir akan memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh, tapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kaum muslimin, sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian, ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh tersebut setelah meninggal hingga hari kiamat nantinya. Dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak satupun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Ruh orang-orang beriman berada di alam barzakh yang luas, yang di dalamnya ada ketentraman, ada rezeki, serta kenikmatan. Sedangkan ruh bagi orang-orang kafir berada di alam barzakh yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un.
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Baik, rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, memang ada sebagian kalangan yang berkeyakinan dan menyatakan bahwa ruh orang Islam yang meninggal itu akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan sejak meninggalnya, dan setelah itu berputar-putar di sekitar makamnya selama 1 tahun. Keyakinan tersebut berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling-keliling seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya, dan ia berkeliling-keliling di seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang-orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta yang bersedih atasnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Namun setelah ditelusuri, jadi sahabat-sahabat sekalian ya, namun setelah ditelusuri dan diteliti, yaitu menggunakan program Al-Maktabah Asy-Syamilah edisi kedua, dan program Al-Jami Al-Akbar edisi kedua, dan program Al-Jami Al-Kabir edisi keempat tahun 2007 dan 2008. Di sini kami tidak menemukan sumber hadis yang menyatakan pernyataan di atas. Sumber hadis yang dinyatakan di atas tidak ditemukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa hadis yang sedang kita selidiki ini tidak tercantum dalam satupun dari sumber-sumber orisinal hadis yang ada. Jadi oleh karena itu, apa yang ditanyakan bahwa ada ruh yang gentayangan itu adalah setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Dan ketika ruh itu akan dibangkitkan dari alam barzakh, dari alam kubur ke alam akhirat, ruh itu dikembalikan ke jasad yang baru yang diciptakan untuk alam akhirat. Begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang memang dapat menjelma atau merubah fisiknya merupai bentuk manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Setan yang berasal dari jin ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan kepada keimanan manusia. Maka salah satu caranya adalah dengan menjelma menyerupai seorang yang telah meninggal. Jadi akibatnya dari penjelmaan tersebut, orang-orang yang melihat menganggap bahwa berkeyakinan bahwa yang mereka lihat itu adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya.
Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh kaum awam tentang adanya ruh gentayangan tidaklah benar menurut ajaran Islam. Tentunya agar kita bisa bebas dari gangguan-gangguan arwah jahat yang ada tersebut, yang merupakan itu adalah jelmaan dari setan-setan yang berada di alam di sekeliling kita, yang mana mereka selalu melakukan tipu daya, maka caranya adalah dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya yang merupakan jalan setan, serta senantiasa kita berzikir untuk mengingat Allah. Bukankah dengan senantiasa berzikir hati kita akan tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian, adapun mengenai kemungkinan adanya komunikasi antara manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal juga tidak benar. Sampai para nabi dan wali yang telah meninggal sekalipun tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki dari Allah. Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Hayatul Anbiya fi Quburihim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya para nabi itu hidup di dalam kubur mereka senantiasa dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun demikian, saudara-saudara, rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan tentang adanya bentuk kehidupan yang dialami para syuhada dan para nabi setelah mereka meninggal. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan secara khusus yang tidak dapat diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai hadis di atas, setelah diteliti dan ditelusuri sumber hadisnya, kami menemukan bahwa ada perawi hadis yang dinilai bermasalah, yaitu Hasan bin Qutaibah dan Husain bin Arafah, yang mengakibatkan kedhaifan kualitas hadis yang tersebut di atas hadis tersebut ya. Jadi bisa dikategorikan bahwasanya hadis tersebut itu masuk dalam kelompok hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang diragukan. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, demikianlah sedikit banyak kita berbicara mengenai alam barzakh atau alam kematian ya, ataupun begitu juga kehidupan dari para jenazah-jenazah setelah meninggal, di mana mereka akan bersemayam ataupun di mana mereka melanjutkan kehidupan ini dan seterusnya, itu sebagaimana sudah kita utarakan barusan.
Jadi setidaknya itu dapat menjadi pegangan bagi kita bahwasanya sebenarnya yang gentayangan-gentayangan itu tidaklah ada, ya, dan Allah tidak menciptakan makhluknya untuk gentayangan-gentayangan setelah ajal mereka tiba. Jadi yang gentayangan-gentayangan itu sebenarnya adalah setan-setan ataupun jin-jin ataupun setan yang menyerupai bentuknya seperti bentuk manusia, sehingga mereka mencoba berdusta, menipu-nipu, mengakal-ngakali, membodoh-bodohi manusia, sehingga mereka akan percaya bahwasanya ada kehidupan gentayangan-gentayangan setelah mereka meninggal. Jadi itu akan sangat merusak akidah dan akhlak manusia, akidah dan akhlak kita para generasi Islam sekalian. Jadi saya rasa sekian dari kami hari ini dalam misi ngomongin adab. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita dapat kembali bersilaturahmi dalam sharing berbagai konten-konten keislaman lainnya. Saya rasa sekian. Assalamualaikum. Hiding hala hala hiding wa jalala